Baik, sekarang kita akan belajar mengenai satu struktur data yang disebut dengan tree, dan juga satu contoh spesifiknya, yaitu binary tree. Oke, baik, apa yang disebut dengan tree? Tree merupakan satu struktur data yang mana kita punya satu posisi hierarkis antar data. Ya, sebut saja jika kita implementasikan dengan linked list, kita punya satu node seperti ini, kemudian ada node berikutnya. Nah, hubungan antara node yang pertama dan kedua ini, node pertama lebih tinggi daripada node kedua. Dan kemudian jika kita, berikutnya lagi ada data seperti ini, maka node yang di sini lebih tinggi posisinya daripada node yang di sini. Nah, struktur data yang seperti ini kita sebut sebagai tree. Tree ini bisa punya lebih dari satu anak, lebih dari 2 anak, atau mau ada 10 anak juga bisa. Nah, tetapi kita bisa batasi misalnya dia cuma boleh punya 2 anak, maka ini kita sebut dia sebagai binary tree. Ya, karena hanya boleh punya 2 anak ya, binary 2. Nah, kemudian kita bisa lihat beberapa istilah dari tree yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah yang paling atas ini. Ini kita sebut sebagai root. Ya. Nah, kemudian bagian yang paling bawah yang sudah tidak ada anaknya, ini kita sebut sebagai leaf. Oke. Kemudian garis yang menghubungkan antara satu node dengan node lainnya kita sebut sebagai edge. Nah, kemudian hubungan antara node yang ini dengan node yang di atas, ini kita sebut dia sebagai parent. Ya. Jadi, ini adalah orang tua dari sini. Kemudian hubungan yang ini kita sebut dia sebagai child ya. Jadi, node ini adalah anak dari node ini. Node ini adalah parent dari node ini. Kemudian jika hubungannya satu level seperti ini, kita sebut dia sebagai sibling ya. Jadi antara node yang ini dengan node yang ini, karena dia satu level, maka hubungannya adalah saudara atau sibling. Dan juga tinggi dari tree ini secara keseluruhan, ya ada 3 level di sini ya, 1, 2, 3. Itu kita sebut dia sebagai height atau depth. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ada beberapa istilah untuk menamakan struktur dari binary tree. Yang pertama ada yang disebut dengan perfect binary tree. Ini adalah binary tree yang penuh seperti ini. Penuh maksudnya adalah setiap node yang bukan leaf memiliki 2 anak. Jadi node ini memiliki 2 anak, node ini memiliki 2 anak, node ini memiliki 2 anak. Node yang paling bawah tidak perlu memiliki anak. Ini disebut sebagai perfect binary tree. Kemudian ada complete binary tree, yaitu satu binary tree yang tidak harus penuh, tetapi harus memiliki node, setidaknya dia yang paling bawah dan paling kiri. Ya, jadi kalau misalnya yang seperti ini, dia memiliki 2 anak, yang ini tapi ini nggak memiliki anak, ini juga masih disebut sebagai complete binary tree.
Tetapi kalau yang dimiliki oleh node yang ini misalnya hanya anak kanannya, ini bukan complete binary tree. Complete binary tree jika dia memiliki bukan anak kanan, tetapi anak kiri. Ya, ini masih bisa disebut sebagai complete binary tree. Nah, kemudian ada skewed binary tree. Jadi satu binary tree tetapi uh, kita boleh bilang miring. Jadi seperti ini misalnya contohnya. Node yang ini anak kirinya ada, anak kanannya tidak ada. Dan dan kita bisa lihat dia bergerak secara lurus saja seperti ini. Jadi berat sebelah ya istilahnya. Maka kita bisa sebut binary tree yang berat sebelah seperti ini disebut sebagai skewed binary tree. Oke, nah kita berikutnya akan lihat beberapa properti dari binary tree yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah jika kita memiliki satu perfect binary tree, misalnya seperti ini, tingginya kita buat ada 4 level. Oke. Ya, ini kita bisa hitung total node-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 node. Yang mana ini kita bisa buat dalam satu rumusan bahwa jumlah node-nya, misalnya n, itu adalah sama dengan 2 pangkat tingginya ditambah dikurang 1 maksudnya. Oke. Nah, jadi kalau kita hitung sekarang 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 adalah 16 dikurang 1 jadi 15, itu adalah jumlah node dari perfect binary tree seperti ini. Nah, dengan rumus yang seperti ini juga kita akan bisa tahu bahwa tinggi dari binary tree, ya, tingginya itu height, atau kita sebut dengan H, tingginya adalah merupakan logaritma basis 2 dari n plus 1. Ya. Jadi itu hanya merupakan reformulasi dari rumusan ini, yang mana kita kalau reformulasikan rumusan ini bisa menjadi 2 pangkat H sama dengan n plus 1, maka berarti sama juga dengan H sama dengan log basis 2 dari n plus 1. Oke. Nah, yang berikutnya adalah jika kita memiliki tree yang merupakan skewed binary tree, skewed yang ekstrim seperti sebelumnya, misalnya seperti ini, maka tingginya adalah sama dengan n itu sendiri. Jika binary tree ini memiliki 4 node seperti ini dan dia skewed ekstrim, maka tingginya adalah jumlah node itu sendiri. Berikutnya kita akan lihat bagaimana representasi dari binary tree di dalam komputer. Yang termudah adalah jika kita menggunakan linked list. Jadi, jika kita representasikan dalam menggunakan linked list, maka setiap node-nya kita gambarkan seperti ini.
mana ini merupakan anak kirinya, left, kemudian ada anak kanan, right, kemudian ini ada datanya sendiri, value, seperti layaknya linked list biasa, dan kemudian di sini ada parent. Ya, dalam kasus di sini parent bisa ada bisa tidak, tergantung implementasi kita. Ini mirip dengan ketika kita membuat linked list, ada singly linked list dan doubly linked list. Nah, yang mana ini bisa kita implementasikan dengan menggunakan struct ya. Jadi kalau kita buat code-nya, struct node juga misalnya, seperti di linked list, maka isinya bisa ada struct node parent, pointer, ya. Kemudian misalnya menggunakan integer val, kemudian struct node left, dan struct node right. Jadi kita bisa menggunakan struktur node seperti ini. Atau bisa juga kita implementasikan dengan menggunakan array. Jadi kalau dengan menggunakan array kita bisa buat, anggap saja ada node seperti ini. Apa aja ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka direpresentasikan dengan array, kita bisa menggunakan array seperti biasa begini. Ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau misalnya kita nambah lagi ada satu anak di sini, maka dia akan masuk di data berikutnya di sini, 8. Nah, jika kita melakukan implementasi seperti ini, maka kita mengakses, misalnya kita mau mengakses anaknya dari 2, 4, dan 5, yang kita lakukan adalah dengan cara menggunakan rumus. Ini misalnya indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kalau kita mau tahu anak dari sini, anak kirinya, itu dengan rumus 2 dikali P, P ini adalah indeks yang ini, ditambah 1, anak kanannya 2 dikali P, ditambah 2. Ya. Jadi kalau kita hitung 2 kali 2 misalnya, ditambah 2, ada sama dengan 4, maka anaknya ada di indeks kelima. Dan kemudian kalau kita mau tahu 3 dan 4 ini misalnya, ini orang tuanya di indeks keberapa, rumusnya adalah parent ya, yaitu C dikurang 1 bagi 2. Yang mana C ini merupakan indeks dari anak itu sendiri. Dan yang perlu diingat adalah ini merupakan
pembagian integer, sehingga kalau misalnya kita cek, 4 dikurang 1, misalnya kita mau tahu anak dari orang tua dari ini, 4 dikurang 1, 3, 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 di sini adalah sama dengan 1, bukan 1,5, karena ini merupakan pembagian integer yang mana selalu dibulatkan ke bawah. Berikutnya kita akan lihat bagaimana cara kita dapat menelusuri atau menjelajahi setiap data yang ada di dalam satu binary tree. Ya, menjelajahi atau menelusuri ini kita sebut istilahnya sebagai traversal. Nah, sekarang kita akan memiliki 3 jenis penelusuran, yaitu pre-order traversal, in-order traversal, dan post-order traversal. Ya, untuk penelusuran ini kita akan buat contohnya untuk mencetak seluruh data yang ada di dalam binary tree. Nah, contohnya misalnya jika kita ingin melakukan pre-order traversal, maka urutan logikanya kita buat adalah print dulu, ke kiri, baru ke kanan. Bagaimana maksudnya? Ini kita lihat. Pertama-tama kita akan mulai dari root. Kemudian ketika kita berada di root, karena dimulainya dari print terlebih dahulu, maka kita akan langsung print angka 1 ya. Ini hasil printnya saya tulis di sini. Kemudian setelah selesai print, dia akan ke kiri. Oke. Nah, di sini ketika dia ke kiri, dia akan prioritaskan untuk print terlebih dahulu. Ke kiri, print. Di sini karena kita menggunakan fungsi rekursif, makanya dia kembali lagi ke perintah pertama. Maka akan dicetak 2. Ke kiri, print. Maka akan dicetak angka 4. Jika dia sudah tidak bisa ke kiri lagi karena tidak ada anaknya, maka dia akan kembali ke atas, ke parentnya, karena ini merupakan fungsi rekursif. Karena ke kirinya sudah selesai, maka dia akan ke kanan. Ke kanan ternyata ada angka 5, dimulai lagi dari print. Maka dia akan mencetak 5, kemudian kembali lagi ke 2, sudah selesai semua, kirinya sudah ditelusuri, kanannya sudah ditelusuri, kembali lagi ke 1, kirinya sudah ditelusuri, kanannya belum, maka ke kanan, kemudian cetak lagi 3. Nah, kemudian telusuri dulu ke kiri, cetak 6, jadi seperti sebelumnya, tidak ada lagi ke kiri, tidak ada lagi ke kanan, maka kembali ke 3, 3 kirinya sudah selesai, maka cek ke kanan. Maka akan print angka 7. Ya, sudah selesai, kiri tidak ada, kanan tidak ada, kembali lagi ke 3. Sudah selesai, kiri dan kanannya, kembali ke 1, sudah selesai kiri dan kanannya, maka pre-order traversalnya sudah selesai. Ya, sehingga dengan binary tree yang dimiliki di atas, yang dicetak adalah 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7. Nah, bagaimana untuk in order traversal? In order traversal urutannya adalah kiri dulu, print, baru kanan. Ya, jadi dalam hal ini, ketika pertama kali di root, dia akan prioritaskan untuk ke kiri dulu, jadi tidak di print. Ke kiri, 2, masih ada anak kirinya, ke kiri, 4, nggak ada anak kiri, maka yang dilakukan adalah cetak dulu. Ya, jadi setelah kiri cetak, baru cek kanannya ada atau enggak. Ternyata nggak ada, maka dia kembali ke 2, 2 kirinya sudah selesai, maka yang berikutnya dilakukan adalah cetak, maka 2 akan dicetak di sini, baru dia ke kanan. 5,
ke kiri dulu, kirinya tidak ada, maka dia lakukan yang berikutnya adalah cetak 5, ke kanan, kanannya tidak ada, selesai, maka 2 juga selesai di sini, kembali ke 1, sebelum kita ke kanan, maka 1 dicetak terlebih dahulu. Ya, baru dia ke kanan. Ke kanan 3, prioritaskan ke kiri dulu, jadi dia ke kiri, kemudian dari 6 ke kiri lagi, tapi karena tidak ada anaknya, sekarang berarti cetak 6. Oke, setelah cetak ke kanan, kanan tidak ada, berarti selesai, kembali ke 3, prioritaskan setelah ke kiri berarti cetak, maka kita cetak angka 3 di sini. Kemudian baru ke kanan. Ke kanan, prioritaskan ke kiri dulu. Ternyata ke kiri nggak ada anak, berarti sekarang berikutnya adalah cetak 7. Baru ke kanan, kanan tidak ada anak, selesai. 3 selesai, 1 selesai. Oke, maka jika kita lakukan in order traversal, yang kita dapatkan adalah hasil cetaknya 4251, 637. Kemudian kita coba lihat bagaimana post order. Kalau post order yang dilakukan adalah left dulu, right dulu, baru print. Ya, kita coba simulasikan aja. Berarti dari 1, prioritaskan dulu untuk ke kiri. 2, prioritaskan ke kiri. Kemudian 4, prioritaskan ke kiri, tapi kiri tidak ada anak. Kembali ke 4, sebelum dicetak, prioritaskan ke kanan dulu. Kanan tidak ada anak juga, berarti cetak mulai dari 4. Kemudian kembali ke 2, karena kita prioritaskan untuk ke kanan dulu, berarti 2 tidak dicetak, kita langsung ke 5. 5 ke kiri, tidak ada, ke kanan tidak ada, berarti cetak 5. Baru ketika kembali ke 2, kita cetak 2. Kemudian kembali ke 1, 1 tidak boleh dicetak dulu, harus ke kanan dulu. Ya, karena kita dari kiri ke kanan dulu. 3, 3 prioritas ke kiri dulu, 6, 6 kiri tidak ada, kanan tidak ada, berarti cetak. Pindah ke 3, karena masih ada kanan, 3 tidak dicetak dulu, ke kanan. 7, kiri tidak ada, kanan tidak ada, maka dicetak. Kembali ke 3. Ya, di sini karena kiri dan kanan sudah dicek, maka yang berikutnya adalah dicetak. Baru kemudian selesai dari 3 ke 1, kiri dan kanan sudah dicek, baru bisa dicetak 1.